warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, yang kami nantikan nasihat dan bimbingannya, yang kami muliakan, kami hormati para jajaran pengurus DKM Masjid Al-Amanah, tidak lupa juga para sesepuh-sesepuh Masjid Al-Amanah dan seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Al-Amanah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan afiah, sihah, kesentosaan, kesehatan, keberkahan fid dini, dalam agama, wa dunya, dalam urusan dunia wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kebetulan kami menggantikan jadwal guru kami Bapak Ustadz Kiai Haji Khazinatul Asrar, karena kebetulan beliau kemarin sedikit mengalami kecelakaan, tapi alhamdulillah kabarnya sudah kembali ke rumahnya. Sempat di IGD Sulianti Suroso, kemudian ada pendarahan, ada berdarah di kepala beliau, terus malamnya sudah kembali, alhamdulillah. Jadi insya Allah pemulihan. Jadi di sini kita akan mengkaji kembali kitab yang kita pelajari, yaitu Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang kali ini kita lanjutkan babnya. Sekarang kita akan kaji sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi sifati izari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis tentang ciri-ciri sarungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini di dalam syarahnya Imam Al-Bajuri menerangkan bahwa di sini tidak hanya menyebutkan tentang ciri sarungnya Nabi, tetapi juga syal atau kain selendangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam bahasa Arab sering disebut rida. Rida, kalau bahasa Arabnya sarung, izar. Ya. Apa yang dimaksud dengan izar? Al-izaru ma yasturu asfalal badani. Izar itu adalah kain yang digunakan untuk menutup badan bagian bawah. Itu namanya izar, sarung. Bahasa kita biasa sarung, ya. Waridau, sedangkan selendang atau syal itu adalah mayasturu a'lahu, kain yang menutupi bagian atas badan. Ya. Kemudian di sini sebelum masuk kepada hadis, Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali beliau meriwayatkan tulu ridai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'atu adru'in. Panjang syal atau selendangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 dhira', 4 lengan. Jadi kalau lengannya adalah lengan ukuran orang Bani Hashim, kalau dikonversi ke sentimeter sekitar 60 cm. Jadi mereka mengukurnya pakai satu lengan begini. Panjangnya selendangnya Nabi itu 4 kali ini. Jadi 60 kali 4 sekitar 2,4 meter. Sekitar 2,4 meter. Wa arduhu dhira'ani wa nisfun.
sedangkan lebarnya adalah 2 dhira' setengah. Lebarnya berapa? 2 dhira' setengah. 2 dhira' sekitar 1,2 meter ditambah berarti ditambah setengahnya 1,5, sekitar 1,5. 24 kali 1,5 itu panjang selendang atau syal yang sering dipakai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian atas ya. Jadi beliau bagian atas biasa dipakai terus diselampirkan ke samping begitu. Itu namanya rida atau selendang atau syal. Dan kadang-kadang baginda Nabi memakai itu tanpa memakai gamis. Jadi hanya memakai selendang saja. Karena saat itu punyanya hanya itu. Di dalam satu riwayat Nabi doa istisqa, minta hujan. Ketika doa begini dikatakan ketiak beliau kelihatan warnanya putih. Bagian ketiaknya kelihatan putihnya karena beliau hanya memakai selendang begitu saja. Nah, jadi kadang-kadang Nabi pakai gamis, kadang-kadang dalam kondisi tertentu Nabi itu kondisinya pernah kaya, pernah sedang, pernah juga fakir gitu. Jadi pernah Nabi memakai hanya atasan saja syal atau selendang yang diselampirkan. Baik, kemudian ada juga riwayat tentang sarungnya Nabi. Itu panjangnya 4 dhira' sama 2,4 meter dan 1 jengkal. Kemudian lebarnya 2 dhira' atau 1,2 meter. Hampir mirip antara syal beliau dan selendang beliau dengan apa? Sarung beliau. Terus kemudian sarung zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa jadi belum dijahit. Jadi seperti kain ihram, mungkin bapak ibu pernah ihram umroh ya, itu kainnya panjang begini kemudian kita lipat baru kita ikat ya begitu ya. Kalau sarung yang dipakai kan sekarang rata-rata sudah dijahit ya, jadi tinggal pakai begitu saja. Yang sering kain masih seperti itu, sarung yang seperti itu orang India atau Bangladesh. Nah itu kalau beli sarung itu kainnya masih berupa panjang begitu, belum dijahit. Jadi nanti diikat sendiri kemudian diikatkan pada pinggang begitu ya. Tapi semuanya masuk dalam kategori sunnah. Dapat pahala kalau memakai sarung. Baik, sekarang kita akan masuk pada hadisnya. Dari Abi Burdah rahimahullahu taala, dari ayahnya ia berkata, akhrajat ilaina Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha kisaan mulabbadan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan dan menunjukkan kepada kami sebuah kain yang bertambal. Wa izaron ghalidhan, dan sarung yang kainnya tebal. Faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ketika beliau memakai 2 macam pakaian ini. Ya. Sekali lagi, jadi Sayyidah Aisyah menunjukkan kepada perawi hadis 2 macam, yaitu kisaan mulabbadan, 1 kain yang bertambal-tambal, kemudian sarung yang bahannya itu kainnya tebal, dan berkata Rasulullah wafat. Ketika wafat Rasulullah sedang memakai 2 kain ini. Ya. Kisaan mulabbadan di sini sebentar. Ada hadis keterangannya di sini. Sayyidah Aisyah mengeluarkan kain tadi ya. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sebagaimana kita tahu hari Senin bulan Rabiul Awal
tanggal 12 kurang lebih juga sama, mirip dengan tanggal kelahiran beliau. Kemudian wafatnya di rumah atau di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ini yang menyimpan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa sarung dan kain syal beliau. Ya. Tujuannya apa? Kalau kata Imam Al-Bajuri di sini, li ajli tabarruki bihima, untuk mendapatkan keberkahan atau kebaikan dari keduanya yang Allah berikan, karena itu adalah dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, untuk tahajud, ya, sehingga ada kebaikannya. Waqad kana indaha aidan, dan juga jubahnya Nabi, pakaian luarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kita pernah terangkan ya, bahwa jubah adalah baju luar yang belah tengah, ya, yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga disimpan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Sayyidah Aisyah wafat, yang menyimpannya adalah saudari Sayyidah Aisyah, yaitu Asma bintu Abi Bakrin. Ini saudari seayah, ya. Jadi ibunda Sayyidah Aisyah itu namanya Ummu Ruman, sedangkan ibundanya Asma itu namanya Qailah. Dulunya musyrik, dulunya belum masuk Islam, tapi kemudian akhirnya masuk Islam. Nah, jadi beda ibu ini. Abu Bakar menikah dengan Qailah awal-awal, tapi karena diajak masuk Islam nggak mau, akhirnya kan otomatis fasakh, tidak perlu dicerai, akhirnya otomatis pisah karena beda agama, musyrik, nggak mau masuk Islam. Nah, kemudian menikah lagi dengan Ummu Ruman, lahirlah Sayyidah Aisyah. Jadi setelah Sayyidah Aisyah wafat, sarung itu dan kain itu disimpan oleh Sayyidah Asma. Ya. Kisaan mulabbadan, tadi disebutkan kain yang bertambal-tambal, muraqqa'ah. Ya, memang di sini kainnya ternyata ada beberapa tambalan di sana. Kain ridaknya Nabi, syalnya Nabi, ada beberapa tambalan. Kemudian izaron ghalidhon, kain sarung yang tebal. Di sini pengertian tebal ini ternyata khashinan, kasar. Jadi kainnya kasar, bukan kain yang halus, bukan kain yang tipis, tebal dan kasar. Kemudian maksud Sayyidah Aisyah, qubidu ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini, maksudnya pada saat wafat Nabi memakai sarung dan memakai atasan, yaitu kain syal tersebut. Ya, jadi ketika Nabi meninggalkan dunia, kondisi pakaian Nabi seperti itu. Ya, di sini diterangkan bahwa maksud Sayyidah Aisyah adalah menunjukkan kezuhudan atau kesederhanaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan dunia, pakaiannya kondisinya seperti itu. Sarungnya kasar, kemudian Nabi tidak memperbanyak perhiasan dunia dan tidak pula menggunakan pakaian-pakaian yang megah lagi mewah. Padahal peristiwa meninggalnya Nabi ini setelah terbukanya berbagai macam kemenangan dan kota-kota. Mekah terbuka, Hunain Nabi menang, beberapa peperangan, Tabuk juga menang, berbanyak ghanimah, banyak harta. Tapi walaupun demikian Nabi tetap sederhana, meninggal hanya memakai sarung dengan kain atasan saja. Wa yu'khadhu min dzalika annahu yanbaghi lil insani ay yaj'ala akhira umrihi mahallan litarki zinati. Nah, ini kata Imam Bajuri, diambil dari hadis ini adalah diambil pelajaran seyogyanya seseorang atau manusia ketika dia mendekati usia akhirnya, maksudnya ketika usia lanjut,
ya hendaknya dia meninggalkan kemewahan dan perhiasan. Jadi nggak perlu pakai pakaian yang terlalu mewah, megah, harganya ratusan juta misalnya, harganya masya Allah, harganya terlalu mewah, jamnya 1 miliar, bajunya ratusan juta, sepatunya dan sebagainya. Tidak perlu kalau kata Imam Bajuri, karena sudah saatnya dekat kepada kuburan, sudah saat mendekati kematian, ya sudah lebih baik hartanya digunakan untuk lebih bermanfaat bagi orang yang hidup, bangun masjid misalnya, sedekah misalnya, atau berikan kepada anak-anaknya, ahli warisnya, keluarganya untuk wasiat dan yang lain-lain. Ya, maksud Imam Bajuri seperti itu. Ya. Kemudian hadis berikutnya. An Ash'ath ibni Sulaim, dari perawi namanya Ash'ath bin Sulaim, qala, ia berkata, sami'tu ammati, aku mendengar bibiku berkata, tuhadditsu an ammiha, dia menceritakan dari pamannya, qala, pamannya berkata, baina ana amshi bil madinati, di tengah-tengah atau pada saat aku berjalan di kota Madinah, idza insanun khalfi, tiba-tiba saja ada orang di belakangku, yaqulu, yang mana ia berkata, irfa' izarak, angkat kain sarungmu, fa innahu atqa wa abqa, karena itu lebih takwa dan lebih langgeng, lebih awet. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang bersabda atau yang berkata seperti itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihatnya Nabi? Hai kamu, angkat kain sarungmu karena itu lebih takwa dan lebih menjadikan langgeng, lebih menjadikan maksudnya lebih awet sarungnya. Maka aku berkata, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha'u, wahai Rasulullah, ini yang aku pakai kain biasa saja yang bercorak hitam putih, bukan pakaian untuk kesombongan dan kemewahan. Maka Nabi SAW bersabda, amalaka fiyya uswatun, bukankah bagimu dari diriku ada suri tauladan, aku adalah contoh bagi dirimu. Maka sahabat ini paham maksudnya Nabi itu, lihat aku bagaimana aku memakai sarung. Fanadhartu, lalu aku melihat, fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi, ternyata kain sarungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pertengahan betis beliau. Jadi Nabi memakai sarungnya sampai pertengahan betis. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini jelas sekali ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur atau mengingatkan sahabatnya yang memakai sarung ketika itu terlalu menjulur ke bawah hingga menutupi mata kakinya, Maka Nabi SAW menegurnya dari belakang dan mengatakan, irfa' izar, angkat kain sarungmu, karena mengangkat kain sarung di atas mata kaki atau sampai pertengahan betis itu lebih takwa. Karena apa? Aqrabulit takwa, lebih takwa karena jauh dari kesombongan dan congkak. Lil bu'di anil kibri wal khailai. Jadi begini, kenapa kok alasannya orang menjulurkan kain itu ada unsur kesombongan dan kecongkakan? Karena budaya Arab zaman dulu, orang memakai jubah atau memakai sarung sebagai
pakaian kemewahan dan kehormatan, menunjukkan status sosial, itu mereka kalau memakai dipanjangkan sampai kadang-kadang bahkan melebihi mata kaki, bahkan bahkan di bawah kaki itu satu jengkal. Jadi kalau berjalan itu menyeret-nyeret kain begitu. Dan itu tujuannya adalah untuk pamer dan kesombongan. Ini loh, saya kaya, bisa beli baju melebihi ukuran kaki saya, ukuran badan saya, bahkan lebih. Nah, ini untuk menunjukkan kesombongan. Dan kebiasaan orang Arab begitu seterusnya. Abu Jahal itu gaya pakaiannya juga begitu, Abu Lahab. Maka Islam itu menentang hal itu dengan membawa syariat bahwa Nabi SAW mencontohkan dan melarang memakai sarung melebihi mata kaki. Jadi akhirnya Nabi suruh dinaikkan, karena itu lebih takwa, kamu lebih aman hatimu dari sifat sombong dan congkak. Nah, begitu. Nanti ada diterangkan hukumnya. Ya. Terus kemudian di dalam riwayat yang lain bukan menggunakan kata atqa tapi angqa. Angqa itu artinya lebih bersih. Lebih bersih. Kenapa? Karena kalau sarung diseret-seret ya, melebihi mata kaki kemudian diseret-seret, ini tidak aman kena najis. Bisa jadi jalanannya ada kotoran kucing, kotoran ayam, ya kan, apalagi hujan begitu kan. Nah, itu kalau lewat ya kotor semuanya. Dari segi kalaupun tidak najis pun sering kotor kalau melebihi mata kaki, kena percikan-percikan air keruh, air got. Nah, itu nanti bisa kotor, kurang bagus kalau digunakan untuk masuk masjid yang sebersih ini. Nah, itu secara kebersihan pun tidak bagus, ya kan? Nah, tidak bagus. Makanya hadis yang lain bunyinya angqa, lebih bersih, kamu lebih menjaga kebersihan kalau sarungnya enggak diseret-seret kemudian diangkat setinggi melebihi mata kaki, di atas mata kaki. Kemudian wa abqa, dan itu aksaru baqaan wa dawaman, lebih langgeng, lebih awet. Nah, juga seperti itu, ketika diseret-seret itu nanti kena debu, kena ini, kena itu, bisa jadi cepat rusak. Tapi ketika kamu angkat nanti lebih awet, tidak rusak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan hukumnya. Imam Nawawi kita tahu ya, pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang ada kajiannya dengan Maulana Faisal ya. Beliau mengkaji Riyadhus Shalihin, dan ini Imam Nawawi mengomentari hadis ini. Al-qadru al-mustahabbu fima yang zulaihi tarful izar, kadar yang disunahkan, yang dibolehkan ujung kain sarung itu sampai mana? Yang sunnah itu nisfus saqain, pertengahan betis. Jadi bahwa kan kalau pakai ada kaki kita ada betis ya, yaitu tengah-tengahnya. Jadi memang agak diangkat sedikit. Ya. Dan ini fi maknal izar, di dalam syarahnya itu juga semua apa saja yang dipakai di bawah, celana, kemudian gamis, ya, baju gamis, jubah, itu paling bagus nisfus saqain, setengah pertengahan betis. Wal jaizu bila karohatin ma tahtahu ilal ka'bain. Kemudian kalaupun pengen ke bawah ya enggak apa-apa, tapi batasnya di bawah pertengahan betis sampai mata kaki. Jadi batas akhir mata kaki sudah, mata kaki tertutup, nah itu sudah, itu masih boleh, tidak makruh, masih boleh. Ada mata kaki kita kok sarungnya sampai pas mata kaki, tidak di bawah mata kaki, pas mata kaki, itu masih boleh, tidak makruh dan boleh. Wa ma nazala anhuma in kana lil khailai haruma wa illa kuriha. Sedangkan di bawah mata kaki, berarti sudah mata kaki terus ngelembreh begitu sarungnya di bawahnya, dirinci hukumnya. Kalau niatnya dalam hati untuk pamer dan sombong, haram. Haram. Karena ada hadis ma tahtal asfalal ka'baini minan nar.
hadis sahih Bukhari Muslim, perkara di bawah mata kaki itu nanti jadi siksa neraka. Maksudnya haram, nggak boleh, nanti Allah hukum kalau niatnya sombong. Wa illa, kalau niatnya tidak karena sombong, hanya mungkin karena badannya kurus, kemudian sarungnya ngelembreh melorot ke bawah karena ikatan pinggangnya, perutnya kurus ya kan. Jadi hanya ketika melorot lagi. Seperti siapa yang pernah begitu? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tuh orangnya kurus. Ketika memakai kain sarung, melorot ke bawah, akhirnya menutup mata kaki. Maka kalau seperti ini hukumnya boleh tapi makruh. Tidak sampai haram tapi makruh. Maknanya kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak dosa. Ya. Jadi hadisnya itu, jadi kita memandang hadisnya itu dari berbagai sisi. Jadi tidak hanya langsung hukumnya haram, tegas, pokoknya haram, titik. Nah, enggak begitu juga. Dilihat kondisinya, karena hadisnya juga banyak tentang perkara ini. Abu Bakar sarungnya melorot, dibiarkan sama Nabi, enggak apa-apa. Itu berarti ketika kondisinya bukan karena sombong, tidak sampai haram, hanya makruh tanzih. Tapi ketika kondisinya niatnya sombong, nah ini yang haram. Maka yang terbaik ya kita lakukan yang maksimal, yang sempurna seperti Nabi persis ya pertengahan betis kalau pakai sarung. Kalau tidak bisa, itu kok nanti terlalu tinggi Ustadz, khawatir dikira apa begitu, kebanjiran misalnya, diejek-ejek. Aduh kak, tak turunkan sedikit, ya nggak apa-apa, tapi hanya sampai batas mata kaki, itu masih boleh. Ya, wa fi ma'nal izari al-qamisu, dan di dalam semakna dengan sarung itu adalah gamis, wa kullu malbusin, dan setiap perkara yang dipakai. Wa hadza fi haqqir rijali, dan ini khusus bagi laki-laki, sunnah diangkat. Wa ammal mar'atu, kalau ibu-ibu atau kaum wanita, fayusannu laha jarruhu alal ardi, disunahkan menjulurkannya di bawah tanah, qadra shibrin, dari bawah kakinya itu dilebihkan 1 jengkal. Jadi kalau ibu-ibu pakai mukena, pakai gamis, malah justru sunnahnya itu ditutupi kakinya, ngelembreh bahasa Jawanya itu, lebih dari ukuran normal dilebihkan 1 jengkal. Wa aktsaru, dan maksimal 1 dhira', 60 cm dari 1 lengan. Jangan juga kepanjangan kayak pengantin begitu ya, jangan juga. Jadi sedang-sedang juga. Maknanya apa? Untuk menutupi kaki, karena kaki kan aurat. Kaki aurat. Kalau sholat kelihatan kakinya tidak sah. Ya, yang boleh nampak dari wanita itu apa? Muka dan telapak tangan saja. Sudah itu saja. Yang lain harus ditutup karena itu aurat. Maka kalau dengan tetangga laki-laki lain juga hati-hati kalau keluar rumah pakai kaos kaki begitu ibu-ibu. Jadi atau itu tadi pakai daster atau pakai baju gamis yang panjangnya menjulur ke bawah melebihi kaki, yaitu sekitar 1 jengkal. Ya, jadi itu kurang lebih hadis-hadis tentang sarung, tentang kain selendangnya Nabi SAW dan hukumnya. Jadi kalau kita memakai sarung, sebagusnya paling bagus persis dengan Nabi, yaitu nisfus saqain, di tengah-tengah betis, lebih takwa, lebih bersih, ya, lebih aman dari najis dan sebagainya. Dan dengan kita seperti itu, kita dapat pahala karena kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di atas mata kaki, maaf, ini bukan ciri kelompok tertentu. Nah, itu kalau begitu nanti Wahabi, Salafi, tidak. Ini sunnah Nabi. Ahli sunnah wal jamaah mengamalkan hal itu. Ya kan? Jadi ini sunnah Rasulullah, ya tetap sunnah Rasulullah, bukan ciri khas kelompok tertentu. Ini ciri khasnya jihadis, ciri khasnya teroris, nggak ada itu. Itu kebetulan saja mereka begitu. Tapi intinya Nabi mengajarkan demikian, maka kita lebih berhak untuk mengamalkannya. Ya, kita yang muslim yang insya Allah
moderat dan sesuai ajaran Islam, ya sepatutnya lebih berhak untuk mengamalkannya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau celana bagaimana Pak? Ya itu dipotong, di setting celananya sesuai seperti minimal di atas mata kaki. Ya nggak usah terlalu tinggi juga, ya, di atas mata kaki yang layak. Wallahu a'lamu bishawab. Silahkan apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak-bapak. Silahkan, masih ada waktu. Tentang materi ini ataupun di luar materi ini dipersilahkan. Ya. 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 Pakai mic. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang mohon bertanya. Tadi sedikit diriwayatkan masalah kain-kain Kanjeng Nabi yang disimpan. Pertanyaan saya, adakah sebuah hadis yang mengatakan bahwa tersimpannya pakaian Rasulullah itu sampai sekarang masih ada atau tidak? Terima kasih, itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud hadis adalah ucapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejauh pengetahuan saya atau mutolaah saya tidak ada Nabi mengatakan kainku atau bajuku atau rambutku akan terus ada sampai hari kiamat gitu ya, misalnya yang secara jelas tegas itu tidak ada. Tapi riwayat-riwayat seperti ini tadi kan sahabat atau tabi'in menceritakan tentang Sayyidah Aisyah ya. Nah itu riwayat berarti hadis, tapi hadis maqtu istilahnya, hadis yang hanya sampai pada tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Jadi informasi tentang misalnya kainnya Nabi di sini kalau sesuai hadis ini hanya sampai Sayyidah Asma. Nah, seterusnya itu bagaimana? Mungkin bukan hadis tapi catatan atau sejarah dari alim ulama. Dan itu ada. Tapi apakah sampai sekarang? Nah, itu saya tidak tahu. Dan selama mutolaah tidak pernah ada keterangan dari ulama-ulama tabi'in atau setelahnya bahwa ini ada di museum ini atau itu saya tidak sampai ke sana mutolaahnya dan belum pernah menemukan. Nah, sekarang mungkin Bapak maksudkan di Turki ya atau di mana ada ya kan begitu. Nah, itu bagaimana itu? Kita boleh percaya boleh tidak, boleh percaya boleh tidak bahwa itu betul-betul warisan Nabi, boleh percaya boleh tidak, karena itu tidak merusak akidah juga. Seandainya kita tidak percaya itu milik Nabi, itu tidak merusak akidah, kita percaya pun tidak apa-apa. Karena sebagian ulama Turki itu ada sertifikatnya bahwa ini dari fulan misalnya, kemudian diruntut ke atas itu ternyata sampai sahabat. Jadi ada beberapa peninggalan Nabi yang punya silsilah ini dulu disimpan di siapa, disimpan di siapa, disimpan di siapa sampai sahabat. Nah, jadi itu validitasnya kemungkinan besar valid. Tapi seandainya kita tidak percaya, tidak langsung jatuh kufur atau dosa besar, dosa itu enggak. Jadi kalau yang langsung dari lisan Nabi itu enggak ada, setahu saya ya, bahwa yang ada itu ya ajaran Nabi itu, ajaran Nabi, Alkitab, As-Sunnah, sholat jamaah itu sampai hari kiamat itu insya Allah ya. Tapi kalau yang khusus yang ada pada badan Nabi, darah Nabi, rambut Nabi, Nabi tidak menyatakan akan sampai hari kiamat. Yang jelas ada, seandainya ada kita boleh percaya, boleh tidak. Keterangan-keterangan bukan dari hadis tapi lebih ke ahli sejarah. Ahli sejarah menulis ini disimpan di mana, ini disimpan di mana, ada catatannya. Orang Arab kan rajin mencatat, ya, jadi ada tulisannya. Nah itu sejarah, itu bukan hadis. Kita boleh percaya,
boleh tidak. Tapi kalau dalam hadis-hadis seperti ini, kita percaya walaupun tidak melihatnya. Jadi kesimpulannya lebih ke tidak ada keterangan lah yang valid bahwa itu sampai sekarang, itu tidak ada. Yang betul-betul valid, yang ada hanya catatan sejarah. Dan kita boleh percaya boleh tidak perlu terlalu mengkultuskan itu sampai betul-betul pokoknya tidak perlu berlebihan. Ya itu alhamdulillah kalau kita ini ada bekasnya Nabi, kita muliakan, kita maksudnya hormati sewajarnya. Baik, seperti itu Pak ya. Ada lagi? Cukup ya? Demikian yang kita sampaikan. Oh ya, ada satu lagi. Rambut Nabi ya. Saya jadikan sebagai nasabnya, DNA-nya itu digunakan untuk nasab Nabi. Oh gitu. Nabi itu yang benar apa enggak, yang apa benar apa enggak. Iya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi ya, rambut yang ada di museum Turki, apakah itu benar-benar rambut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu kita tidak berani atau tidak bisa memastikan 100%. Tapi seandainya, ini pengandaian, seandainya memang itu rambut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, DNA apakah bisa mengisbatkan atau menetapkan nasab para habaib dan yang lain-lain ya. Jadi di dalam ajaran Islam merujuk tentang nasab itu ada fan atau bidang ilmu tersendiri. Nah, itu ahli-ahlinya menggunakan metode-metode untuk menetapkan nasab seseorang itu ada. Adapun DNA itu menurut alim ulama, ini bukan menurut saya, konsensus kesepakatan alim ulama, DNA, sidik jari dan yang lain-lain itu hanya sebagai penguat, bukti penguat, bukan sebagai tolok ukur yang utama. Karena begini, misalnya ya, DNA anak hasil zina. Anak hasil zina itu kan kalau diruntut DNA-nya ke bapaknya, ke orang yang menzinai ibunya. Tapi di dalam Islam seorang anak yang hasil zina, betul-betul hasil zina, itu nasabnya bukan ke bapak, tapi nasabnya ke ibu. Kemudian anak hasil zina itu tidak dapat warisan, tidak bisa bapaknya menikahkan, bapaknya tidak bisa jadi wali. Kalau dia mau menikah, yang menikahkan nanti KUA atau hakim. Jadi secara ajaran fikih Islami, anak hasil zina itu nasabnya bukan ke bapak, tapi ke ibu. Tapi secara DNA ini bisa, itu anaknya, ya kan? Nah, ini saja sudah beda kan begitu. Jadi dalam Islam itu tata cara menisbatkan nasab seseorang itu ada disiplin ilmu tersendiri. Jadi DNA itu mungkin ya bisa untuk penguat. Setelah nasabnya ditetapkan, nanti DNA-nya diuji, oh ternyata bagus, ini betul-betul valid, gitu Pak ya. Jadi DNA fungsinya sebagai pendukung atau penguat. Wallahu a'lamu bishawab. Benarnya datangnya dari Allah, kebenaran dari Allah Ta'ala, kesalahan dari pribadi kami mohon diikhlaskan. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.